Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa dan amalan-amalan kita selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hambanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan hambanya dalam kesesatan, faliyadzubillah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk siapapun mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengannya, orang tuanya kah, anak-anaknya kah, bibi-bibinya kah, paman-pamannya kah, teman-temannya kah, dan seterusnya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan memberikan hidayah kepada kita semua. Ketahuilah kaum muslimin, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, sesungguhnya pada saat ini, detik ini pula, kita sedang diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menikmati dan mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang didambakan oleh para ulama kita. Sampai-sampai mereka meminta nikmat ini bukan hanya 2-3 hari sebelum Ramadan, namun mereka meminta sejak jauh-jauh hari, bahkan sampai bilangan bulan. Wa kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Yani mereka meminta agar diberikan nikmat sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nikmat itu kaum muslimin adalah nikmat diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Kenapa ini dinamakan nikmat yang besar dan paling besar bahkan kaum muslimin rahimakumullah? Karena sebagaimana kita tahu bahwa nikmat ini adalah merupakan nikmat yang tidak diberikan kepada setiap hamba kecuali hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua kaum muslimin adalah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki mendapatkan nikmat yang besar ini, yakni diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan syahrul Ramadan di tahun ini. Karena belum tentu kaum muslimin di tahun akan datang kita diperkenankan kembali, kita diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat yang besar ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gembiranya mendapatkan nikmat yang besar ini sambil bersabda kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi atau bulan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita dengan nikmat yang besar ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Dengan nikmat ini kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Bagaimana kaum muslimin rahimakumullah? Sikap di antara tanda orang bersyukur dengan nikmat dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan adalah dengan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan untuk ibadah, memanfaatkan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, memanfaatkan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama bertekad kuat di sisa hari-hari Ramadan yang kita tidak tahu apakah kita sampai akhir Ramadan tahun ini atau tidak. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keistimewaan, keberkahan, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu 'abdin." Sungguh celaka seorang hamba dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang ia mendapati Ramadan, didatangkan kepadanya Ramadan, falam yughfar lahu, namun ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan itu sendiri. Ibnu Rajab menukil perkataan para ulama salaf, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwah." Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka kata beliau mengutip perkataan salaf, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Kenapa kaum muslimin? Kenapa perkataan beliau ini sangat mendalam buat kita? Malam yughfar lahu fi Ramadan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka bagaimana lagi dia akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan selainnya? Artinya kaum muslimin, bulan penuh dengan ampunan, dia tidak memanfaatkannya. Bagaimana dengan bulan-bulan yang lain yang mungkin tidak diberikan keistimewaan seistimewa bulan Ramadan ini? Maka orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang diberikan nikmat, dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan, namun ternyata nikmat tersebut dilalaikan olehnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita bersemangat untuk mendapatkan ampunan dengan melaksanakan sebab-sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena tentu kaum muslimin, janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Allah akan tepati selama sang hamba melaksanakan sebab. Amalan-amalan apa yang kira-kira kaum muslimin yang bisa mendatangkan ampunan di bulan suci Ramadan? Maka yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Salah satu
dari sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah mereka orang-orang yang melaksanakan siam di siang harinya. Menahan makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun tentu kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang menjadikan hamba atau sang pelakunya mendapatkan ampunan telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Siapa kaum muslimin? Man shoma ramadhana imanan. Ini syarat yang pertama kaum muslimin. Agar puasa kita menjadi puasa yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dilaksanakan karena keimanan. Karena keyakinan, memiliki keyakinan bahwa puasa ini adalah syariat, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang lainnya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dipuji, dihargai, disanjung dan seterusnya. Wahtisaban. Demikian pula selain dari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingin balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang demikian ini kaum muslimin adalah puasa yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, selalu perbaharui niat kita. Untuk apa dan bagaimana puasa kita sebenarnya? Karena ternyata kaum muslimin rahimakumullah, Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya pernah bersabda, rubba shaimin. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rubba shaimin hadzahu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Oh, kama qala Nabi SAW. Ternyata kaum muslimin, banyak orang-orang yang melaksanakan puasa namun puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Rubba shaimin, betapa banyak kata Nabi SAW. Hadzahu min siyamihi, mereka berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut al-ju' wal 'atash, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Oleh itu jangan sampai kita termasuk bagian dari hadis, dari kabar yang diabarkan oleh Nabi SAW ini, berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka selain dari imanan wa ihtisaban, begitu juga ketika berpuasa hendaklah kita menghindari dan menjauh dari hal-hal yang menjadikan puasa itu tidak bermanfaat. Apa kaum muslimin hal-hal yang bisa mendatangkan atau menjadikan puasa tidak bermanfaat? Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu aw syarabahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan haram, perbuatan kadzib, perkataan kadzib, bohong, maka sekali-kali Allah tidak akan butuh mereka menahan makan, mereka menahan minum, tidak butuh. Hindari kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurb. Yang dinamakan dengan puasa itu kaum muslimin bukan hanya menahan makan dan minum saja, bukan. Namun kata Nabi SAW, innamas siyamu minal lahwi warrafath. Yakni dinamakan puasa itu selain dari menahan makan, menahan minum, begitu juga menahan diri dari perkataan yang kotor dan perkataan yang sia-sia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, sebab diantaranya ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita di bulan suci Ramadan, selain dari melaksanakan ibadah siam di siang harinya dengan siam yang benar, wahti imanan wahtisaban,
karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang bisa, yang dapat menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah dengan melaksanakan salat tarawih dan salat tahajud. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat malam di bulan suci Ramadan, salat malam, salat tarawih dan tahajud, karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu salat tarawih, salat tahajud yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi syurut dan syarat. Apa syaratnya kaum muslimin? Yang pertama, iman wa ihtisaban. Sama dengan siang. Hendaklah kita melaksanakan salat tarawih karena iman, karena keyakinan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, tidak karena selainnya. Wa ihtisaban, begitu juga salat tarawih karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin selainnya, bukan. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah, salat tarawih yang mendatangkan ampunan adalah sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Dan di antara rukun dari salat, baik salat tarawih dan salat lainnya, apalagi salat wajib, adalah di antaranya adalah dilaksanakan dengan tumakninah. Tumakninah. Maka cari kaum muslimin, cari tempat-tempat yang salatnya khusyuk, salatnya tenang, tanpa terburu-buru mengejar rakaat sampai sekian, harus sekian menit. Tidak kaum muslimin rahimakumullah. Cari, nikmatin kaum muslimin. Maka berbahagialah kaum muslimin yang mendapatkan tempat atau masjid yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Apalagi kaum muslimin, anjuran dari Nabi SAW, laksanakan sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai. Karena Nabi SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai dengan selesai, sampai dengan witir, kecuali ada uzur pulang, sakit perut misalkan dan seterusnya. Apa kata Nabi? Maka ia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sebentar lagi kita akan menghadapi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka di sana ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Dan jika beribadah di dalamnya, maka ini adalah satu di antara sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan di malam dan siang hari bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.